Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor Lur. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Contohlah tukang parkir Lur, meski punya banyak mobil, dia tidak pernah sombong karena itu hanya titipan. Sombong amat. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film asal Korea Selatan yang berjudul Decision to Live tahun 2022. Bergenre misteri kriminal romance, film yang memenangkan banyak penghargaan ini menceritakan tentang seorang detektif yang mengusut kasus tewasnya staf imigrasi dan terlihat seperti bundir. Namun staf imigrasi tersebut memiliki istri yang sangat-sangat mencurigakan. Seperti apakah misteri di film ini? Langsung kita ke requestan salam terkutuk dari dulurku user TH ya, Cak, titip salam buat mantan yang katanya nggak bisa hidup tanpa aku. Tapi kenapa sampai sekarang masih hidup ya? Ya namanya juga basa-basi Lur, dan tentunya ada yang lebih baik dari Anda ya. Monggo sketsakan. Berlatar pada tahun 2020, Jang Hae-jun adalah seorang detektif yang bekerja di Busan, Korea Selatan bersama partnernya Suwan. Hae-jun menemui istrinya Jung-an seminggu sekali di hari Minggu karena Jung-an bekerja sebagai ilmuwan di pembangkit listrik tenaga nuklir kota Ipo yang jauhnya 430 km dari Busan. Di lain sisi, Hae-jun sering mengalami insomnia dan alih-alih mencoba rebahan, Hae-jun malah menggunakan waktunya untuk lanjut menginvestigasi kasus. Maka dari itu ketika OTW ke kota Ipo, Hae-jun sering ditemani oleh Suwan via telepon agar dia tidak ketiduran. Dan inilah alasan untuk meninggalkan. 잠복 근무하니까 잠이 잠부족이 아니라 가는 거야. 이포로 정근 오면 안 돼? 나 매일 이런 거. Hae-jun dan Suwan mendapatkan kasus baru, yaitu seorang pensiunan staf imigrasi umur 60 tahun bernama Ki Do-soo dan kini bekerja sebagai wartawan paruh waktu. Dia tewas terjatuh dari gunung Bigem yang sering dia panjat dengan kondisi tulang kepalanya patah, masih memakai headset mahal di kupingnya, cincin kawin di jari manis, juga jam tangan Rolex yang terhenti di jam 10:02 pada hari Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020. Setelah itu Hae-jun dan Suwan pun naik ke puncak gunung tersebut dan menemukan barang-barang Do-soo yang hampir semuanya tertulis logo KDS, inisial nama Ki Do-soo. 일단 이어폰 쓰시네. 10시 2분 올라가 봐야 할 텐데. Istri Do-soo yaitu Song Sore pun dipanggil ke ruang otopsi dan mengaku sebagai orang Tionghoa yang tidak begitu fasih bahasa Korea. Tapi Hae-jun merasa Sore bisa mengobrol dengan bahasa Korea lancar-lancar saja Lur. Sore sudah mengira insiden seperti ini cepat atau lambat pasti akan terjadi karena memang suaminya Do-soo masih sering naik gunung meski sudah berumur. Sementara itu ada bekas luka di tangan kiri Sore yang diplester dan difoto oleh Hae-jun. Lalu Sore juga memberikan kode pola untuk membuka password HP-nya Do-soo. 마침내 죽을까봐. 마침내 많이 놀라셨겠습니다. 한국말이 부족합니다. 저보다 한국말 잘하시네요. 턴을 좀 알고 싶은데요. Melihat sikap Sore, Hae-jun pun jadi kepikiran mungkin saja istrinya Jung-an juga akan bersikap sama jika Hae-jun mati. Karena hubungan mereka berdua memang tidak terlalu harmonis Lur, dan LDM-an lagi ya kan. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, ternyata terdapat banyak luka memar di sekujur tubuh Sore. Tulang rusuknya juga patah dan ada logo KDS di perutnya Lur, seperti yang ada di barang-barang milik Do-soo. Ya, bisa jadi Sore adalah korban KDRT dari Do-soo ya kan. Ngerinya Sore terlihat bak psikopat karena reaksinya sangat dingin ketika Hae-jun menjelaskan kondisi jasad Do-soo yang ditemukan di TKP. Bahkan Sore sempat tertawa sedikit. 눈에 안 띄는 것만 벗어났다. 원하던 대로 원명. 웃는 거 봤어? Karena terlihat mencurigakan, besoknya di hari Senin, Hae-jun mengulik informasi ke tempat kerjanya Sore, yaitu di Panti Jompo Cinta Cucu. Sore bekerja sebagai perawat panggilan yang datang ke rumah dan memiliki jadwal kunjungan berbeda-beda setiap harinya. Menurut atasannya, Sore adalah salah satu perawat terbaik di sana dan juga sudah terbiasa menyuntik. Setelah itu Hae-jun dan Suwan memantau rumah mbah-mbah yang kita panggil aja Nenek Senin Lur, karena jadwal Sore ke sana untuk merawatnya hanya di hari Senin. Hae-jun dan partnernya pun memperhatikan Sore dari jauh. Lalu tak lama kemudian Suwan mendapat laporan dari forensik jika ditemukan DNA orang lain di bawah kuku Do-soo.
Untuk meneliti lebih lanjut, Hejun mengatakan ke Suwan jika dia membutuhkan sampel sel epitel atau sel permukaan dari bagian mulutnya Sore. Tapi ternyata Lur itu cuma akal-akalan Hejun saja. Padahal sel epitel bagian tubuh mana aja juga boleh. Karena diam-diam Hejun mulai jatuh hati kepada Sore. Bahkan Hejun sampai berimajinasi seolah-olah dia sedang berada di dekat Sore. 기도수 손톱 밑에서 DNA가 나왔네요. 세포 채취해야겠네. Lewat telepon, Hejun pun meminta Sore cek DNA ke laboratorium polisi karena ditemukan sebuah DNA di bawah kuku Dosu. Setelah pulang kerja, Sore pun OTW ke laboratorium dan diikuti oleh Hejun. Sementara Suwan diminta ngobrol-ngobrol dengan Nenek Senin untuk mengulik tentang Sore. Tapi karena sudah terlalu sepuh, Nenek Senin hanya mengatakan jika Sore adalah perawat yang baik dan suka memutar lagu ampar-ampar pisang kesukaannya. Lalu setelah diambil sampel DNA-nya, Sore pun mengaku DNA di bawah kuku suaminya mungkin memang miliknya. Karena sebelum berangkat, Dosu mengajak istrinya pergi naik gunung. Namun karena Sore menolak, mereka berdua pun bertengkar. Sampai-sampai Dosu mencakar tangan kiri Sore hingga berdarah. Makanya tadi diplester Lur. Sore pun menggunakan Google Translate untuk membantunya dalam menjelaskan. Lalu dia juga menunjukkan luka lain di paha kirinya dari pertengkaran tersebut. Alih-alih menunggu staf fotografi, Hejun malah mengambil foto dengan kamera HP-nya. Jelas modus si Hejun ini Lur, pura-pura lupa dia kalau udah punya istri. 싸웠어요. 남편은 산에 가자. 산 싫어한다고. 설애가 뭐가 그렇게 좋아요? 사과 껍질을 얇게 더 수시가 그래서 남편도 이건가요? 괜찮아요. 我喜欢 난 인자한 사람이 아니야. Setelah itu Hejun membeli sushi mahal dan makan malam bersama Sore. Juga memberikannya sikat gigi dan plester tahan air karena interogasi itu diteruskan sampai malam. Setelah itu Hejun membahas sebuah kejadian di tanggal 17 Agustus 2015 tentang 37 imigran gelap asal Tiongkok yang dimuat di kapal kargo pelabuhan Pyeongtaek. Semuanya telah tertangkap dan dideportasi kecuali Sore. Sore pun menjelaskan jika dia bisa tetap berada di Korsel karena kakeknya adalah seorang veteran perang bernama Ge Bong-sok yang merupakan tentara pembebasan Korea di Manchuria tahun 1930-an. Dan berkat Dosu, Bong-sok mendapat tanda kehormatan dari pemerintah. 제 와조부는 조선 해방군 개봉석. Interogasi tersebut harus ditunda terlebih dahulu karena Hejun mendapat laporan dari informannya, yaitu tersangka dari kasus lain yang muncul di dekat sebuah warnet. Hejun pun menyuruh krunya untuk memverifikasi berkas-berkas tentang kakeknya Sore. Namun alih-alih pulang ke rumah, Sore diam-diam membuntuti Hejun dan Suwan sesuai lokasi warnet yang tadi dia sempat dengar. Sesampainya di warnet tersebut, mereka berdua pun langsung mengejar tersangka itu. 안주의 살쾡이란 별명, 중국 연변의 나절구에서 Pria itu mengaku dia bukanlah pelakunya, melainkan seseorang bernama San-oh. Setelah itu Hejun pun lanjut menguntit Sore di apartemennya dan secara diam-diam merekam kata-kata Cina yang diucapkan oleh wanita itu kepada kucingnya. Akan tetapi Hejun terkejut setelah menerjemahkannya pakai Google Translate yang kurang lebih artinya, kamu jangan ngasih aku burung gagak mati kayak gini Cing, mending kamu bawa kepala detektif itu ke sini, gitu katanya Lur. Makin mencurigakan mbak-mbak ini, apakah dia sebenarnya seorang psikopat yang bersembunyi di balik kecantikannya? Kita lanjutkan saja alurnya Lur. 여자 아니고 외국인 아니고 그냥 남자 한국인 바로 가서 장복. 아이스크림을 냉장 TV 켜놓은. Good morning. 나에게 선물이 꼭 하고 싶다면 평소에 심장을 가져다 주세요. Karena masih mengusut kasus Dosu yang merupakan kasus kecil, Hejun pun kena semprot oleh bosnya dan menyuruhnya untuk beralih ke kasus lain yang lebih besar. Akan tetapi Suwan meyakinkan Hejun untuk melanjutkan kasus Dosu karena setelah menerjemahkan berkas imigrasi terkait Sore, Suwan semakin yakin jika wanita itu adalah pelakunya. Sebab dari penyelidikan lebih lanjut, Sore diduga telah membunuh ibu kandungnya. Apalagi Sore pasti akan mendapatkan hukuman seumur hidup dari negara asalnya jika sampai terbukti salah.
송설에 살인 용의자입니다. 그래서 무기징역이에요. 엄마를 죽였다고요. Ketika sedang bersama istrinya di kota kecil Ipoh, Hae-jun mengirimkan foto berkas imigrasi ke Sore dan menanyakan apa pendapatnya. Sore pun meminta Hae-jun datang ke apartemennya agar dia bisa menjelaskan dengan lengkap. Gak pakai babi bu, Hae-jun langsung izin ke istrinya untuk menjalankan investigasi dan buru-buru OTW ke apartemen Sore. Kelihatan banget si Bang Hae-jun ini kepikiran buat selingkuh ya kan lur? Karena di jalan dia bela-belain cukur jenggot supaya kelihatan tampan, bahkan sampai ngebut saking tidak sabarnya ketemu Sore. Sesampainya di apartemen, Hae-jun langsung bertanya apakah Sore pernah membunuh ibu kandungnya. Sore pun mulai menceritakan masa lalunya, yaitu mamanya yang sudah sakit-sakitan sengaja menyuruh putri sematawayangnya itu untuk membunuhnya supaya dia bisa pergi mengunjungi sebuah gunung bernama Homi, tempat di mana kakek Sore yaitu Bongsok meninggalkan ibunya Sore begitu saja. Pada awalnya Sore menolak, namun ibunya terus memaksa, yang akhirnya dia pun dibunuh menggunakan 4 kapsul pereda nyeri bernama fentanyl. Namun Sore juga menyimpan 4 kapsul lagi di sebuah toples yang mungkin suatu saat nanti dia akan memakannya. Setelah itu Sore menunjukkan bukti jika suaminya Dosu memang bundir, yaitu seonggok surat dari seseorang yang mengancam akan melaporkan Dosu ke polisi karena terbukti menerima suap dari orang asing yang ingin mendapatkan status kewarganegaraan di Korsel. Bersama surat tersebut juga terdapat selembar surat lain yang ditulis oleh Dosu yang menyatakan jika dia tidak tahan dengan tuduhan palsu korupsi tersebut, dan Dosu pun akan membuktikan jika dirinya tidak bersalah untuk mengembalikan kehormatannya. Melihat berkas-berkas tersebut, Hae-jun pun menjadi yakin jika Dosu memang bundir di Gunung Bigem karena malu dengan tuduhan kasus tersebut, terlepas korupsi itu benar-benar dilakukan Dosu atau tidak. Akan tetapi Hae-jun masih bingung bagaimana Sore bisa menikah dengan orang yang jauh lebih tua seperti Dosu. Sore pun menjawab melalui Google Translate bahwa pada tahun 2015 ketika sedang OTW ke Korsel, Sore berada di kapal penyimpanan ikan selama hampir 10 hari saat musim panas. Penampilannya pun compang-camping seperti mayat hidup, sampai akhirnya dia bertemu dengan Ki Dosu yang mau memperhatikannya dan merawatnya di Korea Selatan. 这老是跟我说，就因为我是把你给杀了。出头鼠狼去鱼去哪儿？你capture 내게 면되죠. 나도 내게도 챙겼고요. 기도소 씨. 배에 생선 창고에 갇힌 채 동안 바다를 떠돌았다. Dari semua informasi yang sudah terkumpul, Hae-jun pun akhirnya menutup kasus Dosu dan menganggapnya tewas bundir tanpa ada sangkut pautnya dengan Sore. Lalu di malam harinya, Sore pun silaturahmi ke kediaman Hae-jun dan mereka terlihat semakin dekat. Hae-jun membuatkan makanan untuk Sore dan membahas foto-foto penyelidikannya di dinding tentang berbagai kasus yang belum terselesaikan. Salah satunya adalah tentang San-oh yang masih belum tertangkap sampai sekarang. Akan tetapi setelah melihat berkas-berkas kasus tersebut, Sore pun menyarankan untuk mengintai rumah dari salah satu pacarnya San-oh. Dan bener lur, ternyata pria itu bersembunyi di sana. Hae-jun pun langsung meringkusnya bersama Suwan, dan tragisnya karena sudah terpojok, San-oh memutuskan untuk bundir. 오가인 뭔데산 Hae-jun pun terpukul melihat kejadian tragis di depan matanya, dan istrinya Jung-an ingin datang ke Busan untuk menemaninya. Namun Hae-jun menolak karena lokasinya terlalu jauh. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Sore datang ke rumah Hae-jun dan membakar foto-foto kasus di dindingnya dengan alasan agar Hae-jun bisa tidur dan tidak memikirkan kasus yang sudah selesai. Sore akan membakar foto-foto kasus San-oh, juga kematian Dosu. Tapi Hae-jun melarang jika foto pengintian Sore dibakar karena menurutnya di foto tersebut Sore terlihat cantik. Mulai modus lagi satu ini ya kan. Setelah itu Sore mengantar Hae-jun tidur, dan Hae-jun sempat bertanya maksud kata-kata Sore ke kucingnya yang ingin dibawakan kepala Hae-jun sebagai hadiah. Mendengar itu Sore pun tertawa karena yang dia maksud sebenarnya adalah jantung bukan kepala, dan perkataan itu hanyalah sekedar bercandaan belaka. 재워줘라요.
해결되면 딴다면서요. 이거 뭐 콩콩만 나고. 그래도 예뻤어요. 试试看说中文. 漂亮, 실루엣이. 마음이라고 했습니다. 심장이 아니라. 바다로가 들어가요. 당신은. Esok harinya mereka jalan-jalan berdua ke kuil Buddha di tengah hujan. Dan hubungan gelap itu terlihat semakin romantis, Lur. Sore sempat mengatakan bahwa sebagai perawat, dia lebih takut dengan ketinggian daripada melihat darah. Selain itu, Sore yang suka nyebat sering menemani Hejun di rumahnya. Sampai suatu hari ketika bersama Jung-an di hari Minggu, istrinya itu mengendus bau rokok kretek Samsu di badan Hejun dan dia beralasan jika itu adalah bau rokok dari partnernya, yaitu Suwan. 왜 소래 씨는 맹업의 소리 알면 자꾸 그 생각만 할까봐? 뭐가 무서워요? 그러니까 피는 아닐 테고. 높은데. 어머니 돌아가신 날이네요. 사건 관련 숫자들을 외워두면. 아이, 수환이 이놈. Lewat chat, Sore mengatakan jika dia sedang sibuk menemani nenek Selasa yang sedang sakit dan tidak bisa ke nenek Senin sesuai jadwal. Hejun pun ingin membantu dengan menggantikan Sore ke nenek Senin. Sore pun mengizinkannya dan Hejun diminta mengambil buku catatan berwarna hijau favorit nenek Senin di apartemennya. Namun sesampainya di apartemen Sore, Hejun sempat iseng mengecek kapsul fentanyl yang disembunyikan Sore ditutup toples. Setelah itu Hejun lanjut ke rumah nenek Senin dan membacakan cerita di buku hijau. Lalu ketika nenek Senin ingin memutar lagu di HP-nya, Hejun pun baru ngeh jika HP-nya persis seperti milik Sore. Dan nenek Senin mengatakan jika mereka membelinya bersama-sama, Lur. Akan tetapi Hejun pun terkejut saat melihat aplikasi kebugaran yang masih terbuka dan menunjukkan bahwa di tanggal 26 Oktober 2020 nenek Senin telah menaiki 138 anak tangga. Gak mungkin dong ini si nenek ya kan, Lur? Karena kondisi beliau sudah lemah, tidak pernah keluar rumah selama 10 tahun dan sudah tidak bisa mengingat hari lagi. Nah, Hejun pun teringat kembali dengan kasus kematian Dosu, di mana jam Rolex yang dia gunakan juga menunjukkan tanggal 26 Oktober 2020 jam 10 pagi lewat 2 menit. Hejun pun menyimpulkan kemungkinan yang bisa terjadi, Lur, bahwa tanggal 26 Oktober Sore menukar HP-nya dengan nenek Senin dan mendaki Gunung Bigem secara diam-diam tanpa diketahui suaminya Dosu untuk membunuhnya di puncak gunung. Dan keterangan 138 anak tangga adalah karena Sore telah naik sedemikian tingginya untuk mencapai puncak Gunung Bigem. Gak pakai lama, Hejun pun langsung mengecek CCTV di tanggal 26 Oktober dan terlihat Sore pada jam 6 pagi lewat 53 menit di dekat apartemennya. 같이 어디 가셨나봐요? 동안 집에만 전화를 바꿔치기해서 나오는 아마도 7분. 송설애가 출입구독같이 출발. 뒷방창으로 빠져나오면 감시 카메라가 없다. Hejun pun mulai merekonstruksi apa yang dilakukan oleh Sore dengan mengetes apakah dia bisa tiba di puncak Gunung Bigem pas jam 10 lewat 2 menit dengan memulai perjalanan dari terlihatnya Sore di CCTV pada jam 6 lewat 53. Pertama-tama Sore pasti menukar HP-nya terlebih dahulu dengan milik nenek Senin, setelah itu naik bis ke Gunung Bigem. Sesampainya di dekat gunung, jika melihat dari vlog Dosu di YouTube, dia selalu mendaki gunung tersebut melewati rute yang susah dan waktu tempuhnya sama dengan rute yang lebih mudah. Jadi pasti di saat itu Sore mengambil rute mudah yang lebih aman agar tidak papasan dengan suaminya dan bersembunyi di celah-celah gunung sebelum naik ke puncak. Akan tetapi tetap aja rute itu sulit, Lur, karena sangat licin dan membuat orang yang mendaki sering kepleset. Itu artinya badan Sore memar-memar bukan karena KDRT, tapi karena bolak-balik menghantam tebing saat memanjat Gunung Bigem, ya kan? Di lain sisi, Sore juga mengaku ke kantornya jika dia sudah sampai di rumah nenek Senin. Loh, emang gak ketahuan Cak sama kantor kalau bohong? Ya enggak, Lur, karena nenek Senin sudah tidak bisa mengenal hari, ya kan? 쉬운 어려운 루트 시간은 거의 비춰야 돼. 공구시 걸려 확인 전화. 면서 출발하면 사악장 끝날 때쯤 도착합니다. 기름봉을 기름봉이라 불렀다면 미끄럽다고. 기름봉. 다가 정상에 올랐을 것이다. Rute sulit akan melewati jalur yang lebih curam, sedangkan rute yang lebih mudah akan melewati celah sempit tadi dan lanjut naik tangga yang sudah tersedia.
Kedua rute berakhir di dua sisi puncak yang berseberangan. Jadi off course saat insiden Dosu tidak sadar jika Sore sudah menunggu di belakangnya. Sesampainya Haejun di puncak, ternyata waktu menunjukkan pukul 10 lebih 1 menit, ya mirip-mirip lah ya. Dan langkah yang muncul di aplikasi sama-sama 138 anak tangga seperti di HP Nenek Senin. Dan ya, semua rekonstruksi yang dijalankan Haejun klop ya kan dengan bukti yang dia temukan. Lalu bagaimana Sore bisa membunuh Dosu? Haejun yakin Sore pasti memasang tali pengaman ke pohon dan mendorong suaminya ke bawah yang membuat tangannya sempat tercakar. Pantas aja di awal film Sore datang ke ruang otopsi dengan tangan kiri yang diplester. Dengan begini semua bukti-bukti yang mendukung keterlibatan Sore dalam pembunuhan Dosu sudah komplit, lur. 다니는 어려운 코스에 비하면 건 뭐. Dari Gunung Bigem, Haejun pun langsung OTW ke kediaman Sore dan menjelaskan semua investigasi yang dia lakukan barusan. Sore pun akhirnya mengaku jika dia memang membunuh Dosu karena sering bersikap kasar dan seenaknya, seperti membuat tato inisial KDS di perutnya, seakan-akan Sore adalah seonggok benda. Wah, bisa nih ditarungin sama armor toreador ya kan? Menurut Sore, suaminya Dosu memang terbukti sering menerima uang suap. Maka dari itu Sore menggunakan kesempatan tersebut untuk membuat surat palsu yang seakan-akan dikirim orang lain untuk mengancam Dosu. Juga satu surat lagi yang mengungkapkan rasa bersalah Dosu, padahal itu juga ditulis oleh Sore agar pembunuhannya seperti kasus Bundir akibat depresi karena dituduh menerima uang suap. 기도수가 출입국 외국인청에 보낸 편지도 썼겠네요? 남편이 쓴 항변을 고치기만 했어요. 다 진짜니까. Diam-diam Sore menekan tombol perekam suara. Lalu Haejun mengungkapkan rasa kecewanya karena sikap perhatian yang ditunjukkan Sore selama ini semata-mata hanya untuk melancarkan rencananya saja. Haejun pun merasa kecewa karena artinya sikap perhatian yang ditunjukkan Sore semata-mata hanya untuk melancarkan rencananya saja. Namun Sore langsung memeluk Haejun dan mengatakan jika dia benar-benar menyayangi Haejun. Dengan semua bukti yang sudah terkumpul, alih-alih memprosesnya sebagai tersangka, lur, Haejun malah menyuruh Sore untuk membuang HP-nya ke laut. Dan Nenek Senin juga sudah dibelikan HP baru dengan tipe yang sama. Itu semua Haejun lakukan karena dia tidak ingin selingkuhannya di penjara. Tolol memang. Setelah itu Haejun pun pergi meninggalkan Sore. Dan pertemuan itu adalah pertemuan terakhir mereka. 그렇게 말하지 말아요. 우리를 무슨 저 폰은 바다에 버려요. 깊은 데 빠뜨려서 할머니 폰 바꿔드렸어요. 같은 기종으로 전혀 모르고 계세요. 13 bulan telah berlalu sejak insiden kematian Dosu yang dianggap sebagai bundir. Sekarang Haejun pindah ke kota Ipo dan bertugas di sana, sekalian tinggal bersama istrinya Jung-an. Sementara itu Sore telah menikah lagi dengan seorang broker atau analis saham sukses yaitu Im Ho-shin. Karena suaminya sedang memiliki masalah, mereka pun memutuskan pindah rumah ke kota Ipo sesuai keinginan Sore. Yang pastinya dia masih ingin bertemu Haejun ya kan? Dan ternyata benar, kebetulan mereka bertemu kembali di pasar ikan dengan pasangan masing-masing. Percakapan pun terasa agak awkward karena Sore mengatakan jika Haejun adalah detektif yang sempat menuduhnya sebagai tersangka di kasus Dosu. Selagi Jung-an dan Ho-shin tukar-tukaran kartu nama, Haejun dan Sore pun saling menatap dingin. 그 형사님이셔. 나 의심했. 그 다음 남편입니다. 저도 이사 왔습니다. 와이프 직장 있는데. 안정환이에요. 여기선 뛸 일이 없었어요. Tepat di keesokan harinya, setelah berbulan-bulan akhirnya Haejun pun mendapatkan kasus pembunuhan yang pertama kalinya terjadi di kota kecil Ipo. Dan tak disangka-sangka korbannya adalah Ho-shin, lur. Padahal baru aja ketemu kemarin ya kan? Menurut penyelidikan asisten barunya yaitu Yeon-su, Ho-shin ditusuk secara tidak beraturan sebanyak 17 kali. 13 kali di perut dan dada, juga 4 kali di punggung. Dan sepertinya luka di punggung terjadi saat Ho-shin mencoba kabur.
Melihat kondisi itu, Hejun pun yakin jika pelakunya adalah orang kidal. Selain itu, orang yang pertama kali menemukan jasadnya adalah sang istri Sore dengan kondisi duduk di pinggir kolam renang dan tubuhnya membeku karena cuaca sangat dingin. Jelas Hejun pun langsung mencurigai Sore lah pelakunya. 배하고 가슴에 13방, 등짝에 4방. 범인이 왼손잡이. 저거. 송소리 씨 잘 들었어. 이번 알리바이는 차돌처럼 단단해야 할. Hejun menjelaskan ke Yeonsu jika kemungkinan besar pelakunya adalah Sore. Setelah itu Hejun menginterogasi Sore di kantor polisi dan lagi-lagi dia nyantai aja lur kayak nggak terjadi apa-apa. Menurut Sore, suaminya kali ini memang dibunuh oleh seseorang, mungkin karena masalah uang. Apalagi suaminya seorang broker yang dititipin banyak uang oleh orang-orang lain. Lalu pada malam harinya, Hejun menemui Sore di kediamannya dan menanyakan apa maksud sebenarnya dia pindah ke kota Ipoh. Sore pun menjawab jika dia pindah ke sana hanya karena ingin menemui Hejun. 생각하십니까? 본적과 돈 안 물품과 별박한이 없어서? 있으면 빚쟁이가 찾아내죠. 이포에는 무슨 연고가 있어서 오셨나요? 없어서 왔습니다. 당신 만날 방법이 여러지. 이거밖에 어떡해요? Sore pun menjelaskan kronologi kematian suaminya. Jadi ketika baru sampai di rumah, dia terkejut melihat jasad Hosin yang mengambang di kolam dengan air yang sudah bercampur darah. Setelah itu Sore menguras air tersebut, mengangkat Hosin ke tangga kolam, lalu membersihkan darah di badannya sekaligus sisa-sisanya di ubin kolam. Juga membakar gaun hijaunya yang terkena cipratan darah. Mendengar itu, Hejun pun langsung menahan Sore atas dugaan pembunuhan karena merusak barang bukti, yaitu gaun tersebut. Dan Sore dianggap berusaha menutupi perbuatannya. Sore pun diinterogasi kembali untuk mengetes kejujurannya. Dan dia mengaku pernah membunuh seseorang, tapi bukan Hosin lur. Pastinya korban yang dia maksud adalah ibu kandungnya sendiri, ya kan? 산책하고 왔더니 냄새가 지독했어요. 이모신 살인 사건의 용의자로 긴급 체포합니다. 남편 임호신을 죽였습니까? 아니요. 당신은 사람을 죽인 적이 있습니까? 네. Setelah disikidili lebih lanjut, Yeonsu melaporkan satu-satunya mobil yang sering lewat di kediaman Sore adalah mobil milik Sa Chol Song, orang yang pernah ditipu 3,3 miliar oleh Hosin, sampai-sampai ibunya jatuh sakit dan meninggal. Selain itu, Chol Song juga kidal lur. Hejun beserta Yeonsu pun menginterogasinya dan dengan entengnya Chol Song mengaku jika dia memang pembunuh Hosin. Ternyata Chol Song juga telah memasang aplikasi pelacak pada HP Sore dan pembunuhan ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Sore. 송소래를 아십니까? 내가 요 핸드폰에다가 위치 추적앱을 깔아놨거든. 송소래가 죽여달라고 시킨 거 아닙니까? 라고 일하는 그런 사람. Sepulangnya ke rumah, Jung-an bertanya mengapa sebelum kematiannya Hosin sempat menelpon Jung-an 2 kali di tengah malam. Jung-an pun menuduh Sore bekerja sama dengan Hejun untuk membunuh Hosin. Namun Hejun tidak menggubrisnya karena Jung-an dianggap terlalu parnoan. Besok paginya di kantor, Hejun meminta Yeonsu untuk mengulik nomor HP sekali pakai milik Hosin. Begitu selesai, Yeonsu pun melaporkan di mana saat Hosin sudah tewas. Anehnya HP itu nyala mati di pinggir laut dekat kediaman Hosin. Dan Hejun menganggap jika HP Hosin telah dibuang oleh Sore di sana. Yeonsu pun geram melihat Hejun masih meneruskan kasus. Padahal sudah jelas-jelas Chol Song mengaku sebagai pembunuhnya. 내 남편하고 통이나 걸었다. 잘못 걸었나? 혹시 네가 죽였냐? 둘이 같이 죽였냐? 얹었네. 전화기. 아, 제발 그 여자한테 그만 집착하시. 정신 차리세요. 우리 범인 잡았습니다. Hejun pun bertanya kepada Sore apa sebenarnya isi dari HP yang dia buang. Lalu Sore menyuruh untuk menemuinya di Gunung Homi, tempat di mana kakeknya yang veteran perang meninggalkan ibu kandung Sore begitu saja. Sesampainya di sana, Sore masih tidak mau menjelaskan apa-apa dan meminta tolong Hejun untuk menebarkan abu kremasi kakek dan ibunya. Sore pun mengaku sangat menyukai Hejun karena menurutnya dia adalah pria yang baik. Lalu Hejun berkata jika bagaimanapun perasaan di antara mereka, tetap saja Sore adalah tersangka dari pembunuhan Dosu yang masih dirahasiakan oleh Hejun.
Setelah itu Sore langsung memeluk Hejun dan menunjukkan HP nenek Senin yang masih dia simpan lur. Padahal saat itu Hejun menyuruh untuk membuangnya. Hejun dan Sore pun semakin terbawa suasana dan mereka akhirnya berciuman. 안녕, 엄마. 안녕, 할아버지. 버리라고 해? 아무도 못 찾게. 그걸로 재수. Setibanya di rumah, Jung An pun sudah muak dengan suaminya karena Hejun tidak menjelaskan tentang perkembangan kasusnya dan mengapa Hosin menelpon Jung An sebelum tewas. Yang akhirnya Jung An berpikir macam-macam lur dan semakin yakin jika Hejun bekerja sama dengan Sore untuk membunuh Hosin. Melihat istrinya yang pergi meninggalkan rumah dengan laki-laki lain, Hejun pun hanya bisa pasrah karena dia sendiri juga telah selingkuh di belakangnya. 그럼 우리 그 문제는 어떻게? 좀 비켜줄래? Setelah beberapa hari, Yeonsu berhasil menemukan HP milik Hosin yang dibuang oleh Sore. Hejun langsung memeriksa chat dan ternyata Hosin menemukan rekaman semua percakapan terakhir Hejun dan Sore 13 bulan lalu sebelum Hejun pergi meninggalkan Sore, yaitu percakapan tentang kedekatan hubungan gelap mereka dan Hejun yang sengaja menyelamatkan Sore karena sebenarnya mereka saling mencintai. Itulah kenapa Hosin menelpon Jung An saat tengah malam untuk memberitai tentang rekaman tersebut. Namun tidak diangkat karena Jung An sudah bobo. Dan Hosin juga akan menyebar rekaman tersebut ke internet agar semua orang mengetahui kebusukan Sore dan Hejun. Hosin juga mengatakan jika hidupnya mungkin tidak lama lagi karena ibunya Cholsong sudah semakin kritis. Dan jika sampai meninggal pastinya Cholsong akan membunuh Hosin untuk membalas dendam. Merasa janggal dengan kejadian ini, Hejun pun bertanya ke Cholsong bagaimana ibunya bisa meninggal. Jadi di pagi itu lur, Sore menjenguk ibu Cholsong di rumah sakit yang sikapnya begitu ramah dan bisa membuat nyaman ibu Cholsong dengan mengajak ngobrol juga dipijit. Cholsong pun pergi sebentar cari sarapan, namun ketika dia kembali ibunya sudah meninggal. Mendengar itu Hejun pun yakin bahwa Sore lah yang diam-diam membunuh ibu Cholsong menggunakan 4 kapsul fentanyl yang masih dia simpan. Setelah ibunya meninggal, Cholsong pun langsung mencari Hosin dan membunuhnya di kolam. Yang mana artinya lur, Mbak Sore sengaja membunuh ibu Cholsong untuk men-trigger Cholsong agar segera membunuh Hosin. Selain itu Sore juga sangat mencintai Hejun dan ingin kembali dekat dengannya. Jadi satu-satunya cara yang bisa membuat mereka berdekatan lagi adalah suatu kasus pembunuhan seperti dulu. Memang edan dia ini lur. 어머니 돌아가신 날 아침에 송설에 만났죠. 그러고 와보니까네 나의 눈을 감고 누워가지고 환자를 잘 다룰 줄 알더라고요. 여기저기 막 주물러 주니까. Hejun pun hanya bisa mengelus dada dan istighfar karena kematian Hosin, ibu Cholsong dan juga kepergian Jung An. Semua bisa terjadi karena Hejun yang berselengki dengan Sore. Gak pakai lama Hejun segera mengejar mobil Sore melalui aplikasi pelacak di HP-nya yang sudah dipasang oleh Cholsong. Di perjalanan Hejun pun menelpon Sore dan menjelaskan semua perbuatan yang telah dilakukan Sore. Juga Hejun yang mengungkapkan rasa bersalahnya karena hubungan mereka mengakibatkan banyak masalah. Lalu Sore mengatakan jika dia selalu mengulang-ulang rekaman suara Hejun yang menyatakan perasaan cintanya 13 bulan lalu untuk menghibur dirinya. Mendengar itu Hejun pun bingung karena dia tidak pernah sekalipun mengucapkan cintanya kepada Sore. Ya, di sini kita bisa berasumsi lur bahwa Sore yang bahasa Koreanya terbatas dan sering Google Translate-an untuk ngobrol dengan Hejun salah mengartikan ucapan Hejun yang jika diterjemahkan ke bahasa Tiongkok terdengar seperti ungkapan cinta, alias selama ini Sore salah menanggapi maksud dari kata-kata Hejun. 당신 목소리요. 사랑한다고 하는. 한국말로 해줘요. 설혜 씨, 내가 언제 사랑한다고 그랬어요? 언제요? 깊은 바다에 버려. 자꾸 딴소리를 해요. 답답해. Karena merasa sangat bersalah, kecewa dengan dirinya sendiri dan menganggap Hejun telah mengabaikannya, Sore pun menghentikan mobilnya. Dia jalan ke pantai, menggali pasir dalam-dalam, lalu masuk ke dalam lubang tersebut. Sampai akhirnya air pun pasang dan mengubur Sore hidup-hidup lur.
Sementara Hejun yang baru menemukan mobilnya Sore langsung mendengarkan rekaman suara percakapan mereka di HP wanita itu. Dan ternyata bener lur, di malam sebelum mereka berpisah 13 bulan lalu, Hejun mengatakan jika Sore hanya berpura-pura suka padanya, berpura-pura perhatian padanya, semata-mata hanya untuk melancarkan rencananya saja. Namun Sore yang mentranslate-nya salah mengartikan sebagai ungkapan cinta. Sungguh kisah yang tragis dan ironis sekali. Hejun pun terus mencari-cari Sore di pantai, namun dia tidak menemukannya. Hejun juga meminta kepolisian segera datang ke pantai itu untuk mencari Sore yang masih buron dan kini telah menghilang. Di mana Hejun tidak sadar lur, jika gundukan yang berada tepat di bawah kakinya adalah Sore yang sudah tewas terkubur di bawah pasir. Buyar, pesan moral dari film ini apa lur? Jika Anda memiliki pacar orang asing, pastikan Anda sudah khatam bahasanya. Assalamualaikum.